Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deswita Nurul Aini dari BK 4 tahun 2024 dengan NIM 240100217. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek UAS Pendidikan Agama Islam. Pada studi kasus pertama, yaitu mengidentifikasi masalah utama. Satu, minimnya aktivitas non-sholat. Masjid hanya ramai saat sholat Jumat dan sholat tertentu. Dua, kurangnya kegiatan pemberdayaan pemuda. Pemuda lebih banyak menghabiskan waktu di warung daripada di masjid. Ketiga, kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan. Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Usulan programnya yaitu satu, kegiatan kajian rutin dan diskusi spiritual seperti mengaji pada setiap malam Jumat, eh, terus mengaji pada setiap malam hari untuk anak-anak dan mengaji pada hari Selasa di sore hari untuk ibu-ibu dan juga malam Minggu misalnya pertemuan diskusi bersama pemuda-pemuda. Tujuannya Tujuan positifnya yaitu meningkatkan pemahaman agama dan kesadaran spiritual masyarakat, mendorong keterlibatan aktif dari jamaah, terutama pemuda, dalam diskusi yang konstruktif, membangun komunitas yang saling mendukung dalam meningkatkan iman dan akhlak. Program kedua yaitu program kesehatan dan kebugaran seperti mengadakan kegiatan olahraga senam sehat, pemeriksaan kesehatan rutin di setiap bulannya, misalnya cek tekanan darah. Dampak positifnya yaitu meningkatkan kesehatan jasmani jamaah melalui aktivitas fisik yang teratur, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan melalui praktek kesehatan, menciptakan suasana yang lebih positif di lingkungan masjid dan meningkatkan interaksi antar jamaah. Pada program ketiga yaitu pelatihan keterampilan dan pendidikan ekonomi seperti menjahit, lomba memasak, ataupun bisa seminar tentang manajemen uang. Dampak positifnya yaitu meningkatkan kemampuan anggota jamaah dalam menciptakan lapangan kerja atau usaha sendiri, mendorong kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan yang baik, sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, memperkuat solidaritas sosial melalui kolaborasi dalam pelatihan yang mendukung antar jamaah. Di studi kasus yang kedua ini ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Melakukan pendekatan holistik yang dimana mengajarkan ilmu tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi membentuk karakter dan akhlak mulia. Misalnya, A. Kasih sayang atau rahmah, seorang pendidik harus menunjukkan kasih sayang kepada muridnya. Ini menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa untuk belajar. B. Keadilan atau adalah pendidik harus bersikap adil kepada semua siswa, tidak membedakan perilaku berdasarkan latar belakang atau kemampuan. C. Kesabaran atau SARS. Kesabaran dalam menghadapi berbagai karakter siswa sangat penting. Hal ini membantu menciptakan suasana yang kondusif. D. Yang terakhir, teladan atau uswah hasanah. Pendidik harus menjadi teladan dalam perilaku dan akhlak, sehingga siswa dapat meniru sikap positif tersebut. Seperti orang yang sering membilang bahwa guru itu digugu dan ditiru, di mana murid atau peserta didik akan meniru sikap gurunya bagaimana. Jadi kita sebagai pendidik harus sebisa mungkin memperbaiki perilaku kita agar siswa tidak meniru hal yang kurang baik. Terus ada pertanyaan kedua, strategi praktis untuk meningkatkan hubungan emosional yang dapat diterapkan oleh Ustadz Hasan.
Satu, pendekatan personal. Pendekatan personal ini luangkan waktu untuk mengenal setiap siswa secara individual. Tanyakan tentang minat dan keadaan mereka di luar kelas. Ajak siswa untuk berbagi cerita atau pengalaman pribadi dalam suasana yang santai. Kedua, diskusi terbuka. Ciptakan sesi tanya jawab di mana siswa dapat bertanya tanpa merasa takut. Berikan penghargaan bagi siswa yang berani bertanya. Gunakan metode diskusi kelompok kecil untuk mendorong siswa berbicara dan berbagi pandangan mereka. Dan yang terakhir, aktivitas kolaboratif. Ajak siswa untuk bekerja dalam kelompok dan proyek atau kerja tertentu. Ini dapat meningkatkan interaksi dan rasa kebersamaan. Libatkan siswa dalam kegiatan sosial atau sukarela yang dapat membangun empati dan kerjasama. Nah, pada pertanyaan yang terakhir, contoh kegiatan atau metode pembelajaran untuk menciptakan kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap Islam, yaitu satu, ajak pembicara tamu yang inspiratif dan terkenal untuk berbagi pengalaman hidup, memberikan motivasi, dan juga memperluas wawasan mahasiswa. Kedua, role play atau peran dalam pembelajaran. Gunakan metode role play untuk mengajarkan nilai-nilai akhlak, misalnya siswa dapat berperan sebagai karakter dalam cerita yang menggambarkan perilaku baik dan buruk, misalnya dalam contoh nyata yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita bisa ambil contoh-contoh tersebut. Ketiga yaitu minta siswa membuat poster atau video tentang nilai-nilai Islam, gunanya untuk memperkaya dan juga mengeluarkan ide-ide positifnya. Dan juga dipresentasikan di depan kelas untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Pada ini yang terakhir, pengertian Islam sebagai rahmatul lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam. Islam sebagai rahmatul alamin, istilah ini berasal dari Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya untuk umat muslim, tetapi memberikan manfaat bagi seluruh makhluk hidup. Sesuai firman dalam Al-Quran dan juga hadis yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Islam mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan toleransi, mendorong umatnya untuk berbuat baik dan memberikan kontribusi positif. Dalam praktisnya, terlihat dari berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, dan politik untuk berperan aktif menciptakan kedamaian dan kesejahteraan sosialnya. Yang kedua, ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandasan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah. Ini mencakup berbagai aspek ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti kayak larangan riba, tidak diperbolehkan adanya bunga dalam transaksi keuangan, terus transaksi yang adil. Semua transaksi harus dilakukan dengan adil dan transparan. Ketiga, investasi halal. Umat Islam dianjurkan untuk berinvestasi dalam usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya nyata dari ekonomi syariah adalah perbankan syariah, asuransi syariah, atau produk investasi yang sesuai dengan syariah. Dan juga bisa berdagang dengan jujur, seperti yang tadi dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir yaitu pendidikan pernikahan dalam Islam. Mungkin ya pernikahan itu bisa dibilang ibadah terpanjangnya umat Islam, di mana pernikahan dalam Islam adalah ikatan yang sah antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang diatur oleh syariah, bertujuan untuk menjaga kesucian, moralitas individu, dan membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah.
Selain itu juga, kedua belah pihak harus saling setuju untuk menikah. Pria diwajibkan memberikan mahar kepada wanita sebagai tanda kehormatan, dan suami memiliki tanggung jawab dan hak yang harus dipenuhi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.